Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Bapershop. Nah, kali ini kita akan podcast bersama pasangan maksudnya apa ya? Pasangan paling romantis di dunia. Bagiku sih, bagi kalian I don't know. Jadi, untuk kali ini saya mau tanya jawab sama beliau-beliau. Saya ingin berbagi tips bagaimana kalau kita menghadapi pandemi ini, karena di luar sana itu ada kabar banyaknya perceraian karena ya mungkin suaminya nggak kerja atau susah cari kerjaan. Nah, di sini kita akan berbagi sama pasangan beliau ini pandemi nggak pandemi tetap. Nah, makanya itu kita akan berbagi pengalaman, berbagi cerita. Untuk pertanyaan pertama, saya mau bertanya dengan perkenalkan, ini Mas Sofyan. Mas Sofyan siapa? Nama saya Muhammad Sofyan. Nah, dan ini istri saya. Namanya Fauziana Rohmah. Nama saya Jomblo. Jadi untuk kali ini kita akan berbagi tips, berbagi pengalaman. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di berita-berita itu, kenapa kok sekarang banyak kasus perceraian? Nah, maka kita akan jawab. Jadi untuk pertanyaan pertama, Mas, bagaimana kalian berdua ini menghadapi caranya? Bagaimana untuk menghadapi situasi ini? Maksudnya kayak sekarang kan kerjaan susah, ekonomi lemah, apa-apa mahal. Terus bagaimana nyukurin itu? Atau mau meninggalkan istri, atau istrinya mau meninggalkan suami? Mas Sofyan sendiri bagaimana? Ya, kalau untuk saya ya di sini pada saat pandemi ini mungkin kalau kita ya mungkin dikeluarkan dari kerjaan, ya sebagai laki-laki, kalau bagi saya ya laki-laki itu harga dirinya itu bekerja. Entah kamu mau jadi sopir, atau kamu jadi tukang sapu jalan, atau kamu jadi jualan sayur, yaitu kita lakukan. Bagaimana caranya supaya ya istri kita itu bisa senang, bisa dapat penghasilan, meskipun ya sedikit banyak disyukurilah. Jadi untuk pandemi saat ini memang ya kalau yang masih bekerja tetap dengan penghasilan yang tetap ya kita syukuri, atau kalau yang lainnya yang mungkin ya dulunya pekerjaannya enak, sekarang kok harus nyari-nyari kerja, ya kita bekerjalah sesuai profesimu, dan di situ jangan malu. Jadi laki-laki itu jadi pemimpin jangan gengsi, tinggalkan gengsi. Karena apa? Istri tidak akan makan kalau kamu hanya mengandalkan gengsi. Jadi seperti itu. Laki-laki itu sejatinya bekerja. Oke, bukan seperti itu. gaya. Oke, ya. Itu. Jadi bekerja bukan gaya. Nah, itu untuk suami. Kalau untuk istri, jadi untuk misalnya ini suami nggak bekerja, untuk pandemi ini suami nggak bekerja, pekerjaan susah, terus istri gimana tanggapannya? Atau kamu harus bekerja atau gimana, atau mas dielus-elus cari kerjaan dong, gimana untuk si istri? Kalau menurut saya ya sebisa mungkin kita bersama-sama bekerja sama, mungkin di situ mau jualan sesuatu yang bisa menghasilkan, di situ bisa kita menciptakan atau membuat karya untuk yang bisa dijual untuk penghasilan kita sehari-hari. Jadi intinya mandiri. Ya, mandiri. Oh, mandiri ya. Oke, yang kedua, untuk suami Mas Sofyan. Ya. Kalau nanti kan namanya rumah tangga ya, pasti ada konflik lah. Nah, nanti kalau berantem sama istri, Anda cuma mau diem atau pergi? Maksudnya mengalihkan keadaan. Kalau kita, bagi saya, kalau kita dimarah-marah istri, jangan langsung menjawab, tapi diam dulu. Oh, itu ya. Sampai dia selesai ngomong, baru nanti kita ngomong pelan-pelan. Andai kan masih marah, ya tunggu dulu sampai dia itu benar-benar nanti capek marahnya. Ya. Kalau capek marahnya, nanti ya biasanya itu nanti nyariin sendiri. Ya, seperti itu. Jadi kalau istri marah, jangan langsung dibalas dengan marah. Karena kalau marah dengan marah, nanti tidak akan ketemu solusinya. Tapi kalau ketika istri marah, kita diem dulu. Nah, pasti dia capek. Nggak mungkin dia marah-marah terus satu hari, nggak mungkin. Pasti capek. Nah, setelah dia capek, kita gantian ngomong yang baik. Ya, seperti gitu itu. ya. Jadi kalau itu ya tips saya. Jadi nggak usah
tambah adu mulut ya Oh, gitu ya. Itu akan malah merusak ya, nanti kalau masalah nggak akan ketemu seperti itu. Yang untuk Mbak Linta, kalau suami marah-marah, Mbak Linta cuma diam gini atau ikut ngegas? Biasanya kalau saya sih nanti bilang ya nggak usah marah-marah. Oh, pelan-pelan tenggas. Ya. Biasanya kalau perempuan suka nggak kontrol kan ikut ngegas. Pelan-pelan ya jawabannya. Dan untuk kalian berdua ini, untuk selama ini berapa tahun sudah menikah? Hampir 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun. Apakah kalian merasa bahagia selama 2 tahun ini? Ya bahagia itu Bahagia. tentu, Alhamdulillah. karena ya namanya dari awal itu kita sudah satu tujuan, yaitu membangun rumah tangga ya. Jadi meskipun keadaan susah seneng ya diusahakan kita cari jalan syukurnya, cari bahagianya. Karena apa? Orang yang sudah menikah itu ada sisi susah senang pasti ada, tapi kita bikin enjoy aja ya. Karena ya hidup ini sudah ada yang ngatur, jangan kok Iya. di situ kita susah gimana ya, kita jalani aja, enjoy, jangan terlalu memburu ke dunia seperti itu. Untuk Mbak Linta, ini agak sulit. Apakah Mbak Linta mendukung pekerjaannya suami? Misalnya ini menjadi buruh, nggak meningkat kerjanya ikut orang lain, ataukah mendukung atau merasa bangga atau merasa hina punya suami kayak gini? Misalnya itu kerja ikut orang terus, masih ngekos, gimana tanggapannya? Ya berusaha mendukung, tapi nanti kita akan pastikan bisa, insya Allah bisa mandiri di di tahun depan, insya Allah. Ya. Rencananya Jadi tetap mendukung ya. Rencananya. Gitu. Jadi bagi teman-teman, kuncinya adalah kita harus saling percaya sama pasangan kita. Jadi jangan sedikit-sedikit kita meminta sesuatu yang di luar batasnya suami. Misalnya suami gajinya 1 juta, mintanya ke mall, kan nggak pas. Habis Ya itu, lalu Pak. pasar lah, atau beli sayur di pinggir jalan lah gitu kan ya. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana kalian berdua ini bisa memanage uang? Misalnya ini gaji kan 1,5 juta sebulan, itu untuk makan, untuk pastilah kebutuhan itu bagaimana caranya memanage? Atau sering ke mall kayak, atau jalan-jalan terus kayak gimana? Ya, kalau kita tips kita, andaikan gaji kita 1.500.000, itu pertama kita bagi 2 dulu. Bagi 2 dulu ya. Biasanya itu yang setengahnya itu sebagian nanti untuk uang makan sudah dikelola sama istri toh. Iya, Nanti biasanya. kalau istri pintar pasti ada sisanya ya, sisanya itu bisa terserah mau buat ke salon atau ke Skincare. skincare ya gitu. Nah, Itu pasti sisanya ya. saya itu untuk Buat nanti bensin. ya kalau ada motor ya untuk kendaraan dan yang lainnya. Misalkan uang saya ini masih, kemudian uang belanja sudah habis, nah belum jadwalnya mungkin gajian nggak sudah habis ya, uang yang saya pegang ini biasanya nanti buat menutupi seperti itu. Tapi kalau ini istri itu suka nuntut gak? Kayak Mas beli skincare padahal uangnya nggak ada gitu. Ya alhamdulillah enggak sih. Alhamdulillah Karena ya. dia itu kalau mau beli apa-apa dia punya trik, jadi gitu ya. nabung dulu. Oh gitu guys. Jadi Ya. untuk bagi kalian perempuan, jadi jangan selalu jaga nih suami. Saya sama. Jangan selalu menggantungkan suami. Jadi ulah wanita yang cerdas. Jadi jangan dikit-dikit Mas, jangan dikit-dikit Yang, jangan dikit-dikit Abang. Kalau bisa tuh cewek juga bisa mandirimu. Oke? Terima kasih untuk podcast hari ini, sore ini. Dari saya Imam Nur Fakih. Muhammad Sofyan. Linta Fauziana Rohmah. Semoga bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.